dalam kehidupan kami. Engkau rela mati gantikan diri kami yang harusnya kamilah yang menerima hukuman itu, tapi Engkau mau menanggungnya supaya kami yang harusnya binasa memperoleh keselamatan. Itu sebabnya Engkau lah yang kami puji dan kami sembah sungguh-sungguh dari dasar hati kami yang paling dalam. Oleh sebabnya Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan nyata di tengah kami. Janganlah biarkan ibadah ini kereta berarti. Engkau hadir di tengah kami, Engkau memimpin ibadah kami, menolong kehidupan kami. Ampuni, sucikan, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci. Mulai daripada pemimpin pujian, pemain musik, singer, komputer, setiap kami yang hadir pada buat sore malam ini, layakkan, mampukan kami untuk dapat memuji, membesarkan, mengagungkan nama Tuhan di tengah kami. Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan Tuhan, sertai langkahnya, tibakan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang tidak bisa hadir karena sakit penyakit, darah Yesus yang menyembuhkannya. Yang lain yang memohon kemurahan-Mu di waktu mendatang dapat beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis yang terlalu jahat selalu bekerja menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadahnya apapun bentuk gangguannya, kami usirkan segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, baik juga listrik, penerangan, AC, baik juga kendaraan yang dipakai, Tuhan jaga lindungi, dan biarlah kami beribadah dengan sungguh-sungguh hormat dan takut akan Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Tuhan. Puji Tuhan. Pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah.
Tuhanlah menopang setiap kehidupan kita. Haleluya, sehingga kita bisa ada pada saat ini semua kemurahan Tuhan. Karena buat kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kehebatan kita, semata-mata semua anak kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah berikan kita. Sebentar kita akan menjalankan firman Tuhan sama-sama dengan berbagai materi. Haleluya, kita akan pujian di atas korban para saudara Kristen. Kita berdoa buat setiap hati kita, Tuhan tolong pikiran kita, Tuhan kuduskan hati kita, perasaan kita, hambanya Tuhan tolong Tuhan pakai, Tuhan urapi hambanya sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Kita akan pujian. Haleluya. Haleluya. Di atas korban-Mu kami alaskan tapisan pelayanan kami, Tuhan. Kami alaskan ibadah pelayanan ini ke dalam tangan-Mu, sebab kami menyadari bahwa keadaan kami lemah, tidak berdaya oleh karena keadaan kesulitan di segala bidang hari-hari ini. Tetapi biarlah kasih setia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah kami,
dan lewat itu kami bisa mengerti kasih setia Tuhan dinyatakan lewat pemberitaan firman nyata di tengah kami sekalian. Itu sebabnya nyatakanlah firman-Mu, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba, untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, dengan kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan urapan yang sama, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, sehingga kami bisa mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, sampai dapat mempraktekkannya dalam setiap kehidupan kami. Sungguh nyata firman dan perjamuan suci, jamahan tangan Tuhan atas kehidupan kami. Mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Perubahan hidup manusia daging menjadi manusia yang rohani, siap menyambut kedatangan kali yang kedua. Segala kuasa-kuasa iblis yang terlalu jahat selalu berusaha mengganggu hati dan pikiran saat kami mendengarkan firman Tuhan. Lewat itu keras hati, capek, bosan, bermain-main dan sebagainya, kami usirkan semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Mohonlah kemurahan Tuhan, gereja-gereja lain yang bersama dengan kami beribadah di tempat lain, berkatilah mereka semua. Satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah bahagia, damai sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Markus, pasal pelajaran kita Markus, pasal yang ke-14 ayat yang ke-32. Markus 14 ayat yang ke-32. Lalu judul perikopnya coba dilihatkan, di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Getsemani ini sama dengan arti rohaninya, yaitu pemerasan daging. Getsemani artinya pemerasan daging. Dulu Yesus akan segera dalam perjalanan menuju kayu salib, diawali dengan langkahnya berada di Taman Getsemani. Yesus mengalami pemerasan sengsara daging tanpa dosa di Taman Getsemani. Ini langkah awal Yesus akan segera ditangkap, diserahkan dan disalibkan di Bukit Golgota. Jadi Yesus mengalami pemerasan sengsara daging tanpa dosa di Taman Getsemani. Kita gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, di zaman akhir, pengikut-pengikut Yesus juga akan mengalami sengsara daging tanpa dosa. Kita juga sebagai pengikut Yesus akan mengalami sengsara daging tanpa dosa, yakni dalam bentuk sengsara daging, bahkan aniaya untuk berjuang, beribadah dan melayani Tuhan. Sengsara daging memang, untuk dapat berjuang untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Tidak mudah dalam aktivitas sepanjang hari, yang bekerja berusaha untuk berjuang beribadah. Sesungguhnya adalah waktu untuk beristirahat, tetapi mau datang beribadah melayani Tuhan. Sengsara daging. Juga sengsara daging juga untuk mempertahankan kebenaran. Hari-hari ini banyak sekali perbuatan yang tidak benar, oleh karena keadaan yang tidak baik, juga hati manusia cenderung berbuat jahat, sehingga manusia sulit sekali untuk bisa berbuat benar. Sengsara daging untuk mempertahankan kebenaran, diperhadapkan dengan kesulitan di segala bidang, fitnahan, benar dikatakan salah dan sebaliknya. Dan semuanya hanya bisa diselesaikan, ditanggulangi, yaitu dengan doa penyembahan. Doa penyembahan seperti Yesus di Taman Getsemani. Kita baca Matius 26
ayat 42. Sesungguhnya Yesus juga rasanya ingin mengelak dari pelayanannya sebagai pelayanan pendamaian sampai di atas kayu salib mati. Tetapi ayat 42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Jadi doa penyembahan sama dengan pengalaman di Taman Getsemani seperti Yesus. Doa penyembahan adalah perobekan daging atau penyalipan daging, penyalipan keinginan dan kehendak daging yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Ini doa penyembahan, perobekan, penyalipan keinginan dan kehendak daging yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk menjadikan kehidupan kita taat dengar-dengaran, yaitu melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Jadi supaya kita bisa hidup dalam kehendak Tuhan, memang dagingnya yang harus disalibkan. Maka tidak akan pernah kita bisa taat dengar-dengaran selama daging ini tidak mau disalibkan. Harus. Itu tidak dapat ditanggulangi. Hanya jika kita mau datang berdoa menyembah Tuhan, tingkatkan jam doa kepada Tuhan. Sebab dunia ini dengan keinginan kita, dunia ini dengan keinginan manusia darah daging, akan hanya selalu menuruti keinginan-keinginan yang jasmani ini. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan itu ternyata lenyap bersama dengan dunia ini. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi untuk dapat melakukan kehendak Tuhan harus mau masuk dalam pengalaman Taman Getsemani. Dan orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Maka sebaliknya, di luar firman Tuhan, di luar firman itu ada kebenaran. Maka di luar firman, di luar kebenaran, di luar firman Allah yang benar. Sekalipun kehidupan manusia darah daging kita bagus, secara jasmani gak ada kurangnya, ingin membeli sesuatu ada, dan lain sebagainya, ingin berangkat kemana bisa, semuanya tercapai secara daging bagus di hadapan manusia. Wah, dia keluarganya baik. Maka tetapi di luar firman hanya ada kebinasaan. Bahkan sedang lenyap, sedang binasa bersama dunia ini. Tuhan tolong kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun, ada banyak orang-orang tidak mengenal Tuhan. Secara hidupnya jasmani baik, bahkan kadang-kadang lebih baik dari kita yang disebut mengenal Tuhan. Sedekahnya, caranya bersikap, bertoleransi terhadap sesama, caranya memperlakukan orang lain, banyak sekali di dunia ini. Tetapi di luar firman kebenaran, dikatakan Alkitab, sedang lenyap dengan keinginannya. Ayo, kita adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan Tuhan ini. Maka harus mau dagingnya itu dirobek. Sama seperti Yesus, contohnya selalu Yesus di Taman Getsemani. Jadi untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, daging kita harus disalibkan. Lewat masuk dalam proses Taman Getsemani. Kita akan pelajari ada 3 macam kehendak Tuhan. Taat dengar-dengaran kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan yang dikaitkan dengan tabernakel. Sering disampaikan bahwa tabernakel itu adalah miniatur kerajaan sorga di bumi. Maka kalau polanya kita mau masuk sorga, polanya harus kita ikutin. Ada 3 macam kehendak Tuhan yang dikaitkan dengan kerajaan sorga, pola tabernakel. Itulah pola kerajaan sorga. Kehendak Tuhan yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 15. Kehendak Tuhan yang pertama, 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Maka kehendak Tuhan yang pertama
Ada 3 macam kehendak Tuhan yang dikaitkan dengan pola kerajaan sorga tabernakel. Yang pertama yaitu supaya kita tetap berbuat baik. Jadi jalurnya firman. Sesuai dengan firman Tuhan, itu baru baik. Ya, sekali lagi saya sampaikan, di dunia ini banyak ajaran bagaimana supaya baik secara bertoleransi, kerukunan antar umat beragama baik. Banyak orang yang lebih baik daripada kita, tetapi kalau tidak ukurannya firman Tuhan, dikatakan sedang lenyap bersama dengan dunia ini. Ya, jadi kehendak Tuhan yang pertama sesuai dengan firman, supaya kita tetap berbuat baik. Dalam pola tabernakel ini terkena kepada halaman tabernakel, supaya kita tetap berbuat baik. Apa prakteknya? Prakteknya yang pertama yaitu perbuatan yang benar harus sesuai firman, pengajaran yang benar. Bukan menurut kata orang, tetapi sesuai dengan firman, pengajaran yang benar. Ini prakteknya. Ya, 2 Raja 10 ayat 30. Perbuatan yang benar pasti baik. Tetapi dengar baik, sesuatu yang baik belum tentu benar. Saya seringkali contohkan, pencuri mencuri tikar 10, ya 10 tikar lalu 8 diberikan kepada gereja. Baik, ya tetapi tidak benar. Dihasilkan dari mencuri. Baik tetapi tidak benar. Jadi yang baik belum tentu, memang belum tentu benar. Tetapi kalau perbuatannya benar sesuai firman Tuhan pasti baik. Walaupun seringkali ya belum tentu bisa juga diterima oleh kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita baca 2 Raja-Raja 10 ayat 30. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dan melakukan apa yang benar di mataku. Dikaitkan baik ini dengan kebenaran. Ya, jadi perbuatan benar itu baru baik. Benar dulu baru baik. Ya, dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku. Maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Inilah perbuatan benar sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itu sebabnya kita ini harus bertanggung jawab untuk berbuat benar. Kita bertanggung jawab untuk berbuat benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab katakan ini sangat menentukan nasib keturunan kita selanjutnya sampai keturunan yang keempat. Artinya apa? Kalau kita sebagai orang tua dalam praktek hidup kita sehari-hari sudah dalam sikap tidak berbuat baik, itu akan dicontohkan kepada anak kita. Dan itu sampai keturunan yang keempat. Tetapi kalau kita berbuat baik, benar sesuai dengan firman Tuhan, maka itu juga akan menentukan nasib keturunan kita. Jadi kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita ya setelah beranjak dewasa kok sulit diatur, maka kita harus koreksi. Jangan-jangan banyak sesuatu yang belum baik, benar sesuai dengan firman Tuhan yang kita kerjakan. Ya kita mencatat, oleh karena engkau berbuat baik, melakukan apa yang benar, bagian terakhir, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Ayo kita bertanggung jawab. Ya dimulai daripada orang tua kepada anak, bertanggung jawab untuk berbuat baik, benar sesuai dengan firman Tuhan, sebab itu menentukan nasib keturunan kita. Yang B prakteknya, berbuat baik yang adalah kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu perbuatan baik kepada orang lain. Tadi A, perbuatan baik itu harus benar sesuai dengan firman Tuhan. Lalu B, prakteknya berbuat baik kepada orang lain, terutama kawan-kawan seiman, sesama anggota tubuh Kristus. Ya, nanti Bapak Ibu baca, saudara bisa di dalam Matius ayat yang ke-25. Kita baca Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10.
Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini praktek berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, berbuat baik kepada orang lain, terutama kawan-kawan seiman, sesama anggota tubuh Kristus. Jadi yang harus kita ingat, maka selama ada kesempatan untuk berbuat baik, kita harus berbuat baik. Ya, sebab kesempatan untuk berbuat baik itu tidak selalu ada. Maka yuk, selama kita digerakkan firman, lewat firman, pengajaran yang benar, kita harus taat. Sering kali kita digerakkan begitu, ya, tetapi kita taat. Sebab adakan waktunya, tidak ada kesempatan lagi untuk kita berbuat baik. Ya, contohnya Yudas Iskariot, keras hatinya, sehingga hatinya tidak pernah tersentuh oleh firman. Kalau kita terus mengeraskan firman, satu waktu ya tidak ada lagi dorongan dari hidup kita ini untuk melakukan perbuatan baik bagi sesama. Kalau kita selalu menolak gerakan firman, sewaktu-waktu kita tidak bisa lagi berbuat baik kepada sesama anggota tubuh Kristus. Tidak ada kesempatan untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Tidak akan ada kesempatan. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Artinya yang ada hanyalah perbuatan-perbuatan jahat, menghasut, menggosipkan orang lain, mencibiri orang lain dan sebagainya, najis, mengarah kepada, dan ini akan mengarah kepada pembangunan tubuh Babel. Maka ayo, kalau sikap hidup kita hari-hari ini selalu gampang, ya tidak terima dengan keadaan orang lain, lalu kita langsung mencibiri, menggosipi, itu pertanda bahwa sebenarnya keadaan kita ini sedang mulai tertutup untuk bisa berbuat baik kepada sesama. Itu bisa. Ayo, Tuhan tolong kehidupan kita. Ini ya prakteknya ya. Jadi praktek yang pertama, berbuat baik itu harus benar sesuai dengan firman. Ya, sekali lagi, baik ya, mencuri 10 tikar lalu memberikan 8 kepada gereja. Baik tapi enggak benar. 2, ya berbuat baik itu terutama kepada sesama anggota tubuh Kristus. Ya, sesama anggota tubuh Kristus, kehidupan satu iman. Nah, ayo, selama ada kesempatan digerakkan firman Tuhan, jangan ya sampai ya seperti Yudas. Nah, nanti tidak akan ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Yang C, apa prakteknya? Yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17 dan 21. Roma 12 ayat 17 dan 21. Roma 12 ayat 17 dan 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah ini. Ya, jadi berbuat baik yaitu dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Minimal tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini disebut berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga 1 Yohanes 3 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 7. 1 Yohanes 3 ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran adalah benar. Ini baik dan benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar.
Ini yang Tuhan mau kehidupan kita. Ada banyak kehidupan kita seringkali masih membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu belum perbuatan baik dan benar. Tetapi kita harus sampai bisa membalas yang jahat dengan yang baik. Seringkali dalam nikah rumah tangga, dalam persoalan-persoalan hidup kita diperhadapkan dengan ini. Tetapi kalau kita bisa hidup benar seperti Kristus benar, ya berarti Mazmur 17 ayat 15, sesungguhnya kita sudah hidup sesuai firman, hidup dalam kebenaran. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa. Berarti dalam perbuatan baik benar sesuai dengan firman, kita akan mengalami kepuasan. Inilah hidup dalam kebenaran dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran. Artinya ini sama dengan hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran, maka hidupnya akan berpegang teguh pada satu firman, pengajaran yang benar. Maka dikatakan hasilnya, ya, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Hasil hidup dalam kebenaran adalah kita bisa memandang wajah Yesus, dan kita akan mengalami kepuasan. Kalau kita bisa memandang pribadi Yesus, meskipun kita sering mendapat perlakuan yang tidak baik, tetapi kita tetap mengerjakan yang baik sesuai dengan firman, sesungguhnya kita sedang memandang Yesus, dan Yesus memberikan kepada kita kepuasan, mengalami kepuasan. Nah, itu mengalami kepuasan. Ya, kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik kepada kita, sesungguhnya kita sedang memandang Yesus. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ya. Dan kalau dikatakan mengalami kepuasan di dalam Tuhan, memandang Yesus, kita mengalami kepuasan, kita akan mengalami pemeliharaan secara jasmani, rohani. Ini pemeliharaan secara jasmani dan rohani. Berbicara pemeliharaan secara jasmani dan rohani artinya apa? Kita tidak akan pernah mencari kepuasan di dunia. Kepuasan kita ya beribadah melayani Tuhan, ini kepuasan. Ya, ini suatu kepuasan. Nah, ini pemeliharaan Tuhan secara jasmani dan rohani. Secara rohani pemeliharaan Tuhan artinya apa? Kita tidak terperosok, kita tidak terjerumus dalam dosa maupun ajaran-ajaran palsu, gosip-gosip, apa kata orang lain, dengar orang lain. Nah, seringkali kita mudah sekali ya dipengaruhi gosip, tidak langsung tanya kepada orangnya, sehingga membuat kita seringkali terperosok kan. Terperosok itu sudah mulai putus asa, sudah mulai sakit hati. Itu berarti kita tidak mengalami kepuasan, tidak memandang wajah Yesus. Dalam pelayanan yang benar ini yang diperhadapkan seringkali dalam ya pelayanan kita, di dalam ibadah pelayanan, dalam nikah rumah tangga juga. Tidak mengalami kepuasan karena kita curiga dengan orang lain yang berbuat pada kita. Tetapi kalau kita, kemarin saya katakan di dalam ibadah doa penyembahan, kalau Roh Kudus memberikan damai sejahtera, walaupun di sekitar kita terdapat orang negatif, damai sejahtera, ya kita akan tetap positif terhadap orang yang negatif. Begitu. Tetapi kalau kita tidak damai sejahtera meskipun di antara kita orang-orang yang baik, positif, ya kita selalu curiga. Dia berhasil ini karena korupsi, dia berhasil ini karena nopo, begitu. Tuhan tolong. Ya, ini kehendak Tuhan yang pertama sesuai dengan pola tabernakel, yaitu supaya kita tetap berbuat baik sesuai dengan firman. Firman dulu ukurannya, benar sesuai dengan firman. Semoga kita mengerti. Selanjutnya yang kedua, setelah hidup benar sesuai dengan firman, yaitu melakukan perbuatan baik, lalu kehendak Tuhan yang kedua, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 8. 1 Tesalonika 4, 3, 8. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu,
yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Ini pakaian tabisan seorang pelayan Tuhan, imam-imam. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Jadi kalau kaum muda sakit hati karena diputus pacar atau orang lain melakukan yang tidak baik, nggak perlu kita ngutuk. Ya, nggak perlu kita ngutuk. Tuhan tolong, saya sakit. Nggak usah. Tuhan sendiri segala sesuatu yang tidak baik dilakukan orang lain, ya pembalasannya dari Tuhan. Ya kita sebagai orang baik yang benar sesuai dengan firman Tuhan, ya harus seperti Yesus. Ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Begitu. Ya, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kami. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Ya, Tuhan memanggil kita imam pelayan Tuhan, memilih kita sebagai pelayan Tuhan, tabisan yang benar sebagai pelayan Tuhan, yaitu untuk melakukan apa yang kudus. Ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ya, jadi kalau pelayan Tuhan pakaian sudah dikasih tahu nggak mau peduli. Ya saya selalu menyampaikan firman Tuhan. Dia bukan menolak manusia, menolak firman. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita. Ini berarti yang kedua, kehendak Tuhan setelah kita berbuat baik benar sesuai dengan firman. Yang kedua yang Tuhan mau yaitu pengudusan, penyucian. Ini sama dengan kita hidup dalam kesucian. Sudah dalam tabernakel masuk dalam ruangan suci. Masuk dalam ruangan suci. Allah memanggil dan memilih kita untuk menjadi imam-imam untuk melakukan kehendak Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu apa kehendak Tuhan? Bagian yang kedua, hidup dalam kesucian. Alkitab katakan bukan melakukan apa yang cemar, bukan melakukan apa yang salah, bukan melakukan dosa. Apa prakteknya? Prakteknya seorang imam pelayan Tuhan, hamba Tuhan harus memperhatikan ruangan suci. Namanya suci, tempatnya di ruangan suci. Ini namanya suci, ya tempatnya di ruangan suci. Ya, imam-imam harus memperhatikan ruangan suci. Sama dengan ruangan suci tabernakel. Itulah kandang penggembalaan. Itulah kandang penggembalaan sama dengan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ini kehidupan seorang imam pelayan Tuhan. Ya, sekali lagi memang kita, ya kalau namanya manusia sudah sempurna ya sudah tidak di dunia ini. Selalu ada saja manusia darah daging. Tetapi ayo, manusia kita memang masih berbuat dosa. Namun begitu firman menunjuk dosa, kita harus meninggalkannya. Itu yang benar. Ya, itu yang mau disucikan. Memang kita masih berbuat dosa, ada saja salahnya. Namun kalau sudah begitu mendengar firman menunjuk dosa, kita harus meninggalkan dosa. Ayo ini perhatikan ruangan suci, perhatikan pedang firman penyucian. Maka siapa menolak pedang firman penyucian ini sama dengan Tuhan katakan menolak Tuhan, bukan menolak manusia. Bukan menolak manusia. Ayo hidup dalam kesucian. Perhatikan baik secara pribadi, lepas pribadi, sebagai kaum muda. Ya, saya pernah sampaikan untuk berbuat jahat tidak harus seperti dulu saat komunikasi belum lancar, internet nggak bisa. Ya harus langsung ketahuan. Kalau sekarang di dalam kamar pun tidak ada yang tahu kita sedang berbuat apa.
Ayo perhatikanlah sebagai imam pelayan Tuhan, kesuciannya baik secara pribadi dalam nikah rumah tangga, sebagai suami istri jaga tempat tidur, terutama sebagai pelayan Tuhan, imam-imam yang melayan Tuhan jaga tahbisan, ibadah dan pelayanan. Ya, jadi kesucian itu betul-betul bersih Tuhan mau. Sampai sesungguhnya, sampai dimulai dari hati kita yang paling dalam. Ya, jangan-jangan kita sebagai pelayan Tuhan, imam yang melayani Tuhan, tetapi sikap hidupnya di luar tidak menunjukkan sikap yang sama sesuai dengan tahbisan. Tetapi firman tidak menolak manusia dia, tetapi menolak Tuhan. Ya, jadi penyucian seorang imam pelayan Tuhan dimulai dari hati yang terdalam. Hati yang terdalam ini banyak sekali menyembunyikan kejahatan, kenajisan sesungguhnya. Kita baca Markus 15 ayat 19 sampai 20. Ini yang mau Tuhan perhatikan sebagai pelayan Tuhan. Mari, karena dari hati timbul, Markus 15 ya, Matius 15 ayat 19 sampai 20. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ya, jadi yang timbul dari dalam hati yaitu yang pertama pikiran jahat, kedua pembunuhan, ketiga perzinahan, keempat percabulan, kelima pencurian, sumpah palsu keenam, dan hujat yang ketujuh. Ya, ini pikiran jahat. Berasal semua dari dalam hati ini. Pikiran jahat itu sama dengan artinya prasangka buruk. Berburuk sangka terhadap sesama, terhadap pelayan Tuhan. Hati-hati. Jadi kalau kita sudah berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah digerakkan firman Tuhan harus kita kerjakan. Kalau tidak, kita akan selalu tadi pada bagian pertama kita akan curiga, kita akan menggosipi orang lain, mencibiri orang lain. Wah, ini saya diperlakukan begini. Ya, sehingga nggak mungkin disucikan. Hatinya yang paling dalam itu prasangka buruk terhadap si A, si B, si C. Hati-hati. Ya, ini juga terjadi di dalam kehidupan pelayan Tuhan, imam-imam yang melayani Tuhan. Hati-hati juga dengan pencurian, jangan mencuri milik Tuhan, jangan mencuri milik sesama, menghujat, memfitnah, menjelek-jelekkan sesama. Ayo, kalau hati kita sudah disucikan, hati yang terdalam disucikan, maka seluruh hidup kita disucikan sampai suci seperti Yesus suci. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Inilah kehendak Tuhan. Tuhan contohkan tadi, benar seperti Yesus benar, berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman, suci seperti Yesus suci, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, sebab aku kudus. Ayo perhatikan sampai ke kedalaman hati kita yang paling dalam. Kalau sampai kedalaman hati kita ini sudah disucikan, itu kita sama dengan sedang melihat pribadi Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-8. Meskipun daging kita ini sering menolak, tetapi ayo Tuhan sucikan hatiku supaya aku memandang si A ini dengan prasangka yang baik. Begitu. Ya dalam hal apa saja. Ya sebagai kaum muda mungkin bersaing ya dalam dunia pendidikan, prasangka buruk ini yang sudah dikerjakan, nggak usah. Harus sampai ya dia betul, dia baik, mungkin dia bekerjanya, belajarnya benar, harus begitulah. Ya, berbahagialah orang yang suci hatinya. Ini kedalaman. Kedalaman hati kalau suci, karena mereka akan melihat Allah. Tetapi kalau kedalaman hatinya masih menyimpan jahat najis, mana mungkin bisa melihat, memandang Tuhan. Apa hasilnya? Kalau kehidupan kita suci, bisa melihat Tuhan. Hasilnya
Hasilnya bagi seorang hamba Tuhan bisa melihat pembukaan rahasia firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai sidang jemaat, bisa melihat Tuhan itu sama dengan bisa menikmati, meyakini, berpegang teguh, sampai mempraktekkan pembukaan rahasia firman pengajaran yang benar. Ya, tetapi kalau hati kita keras, Yesus kemarin kita sudah dengar, dia berdoa jaraknya jauh sepelempar batu. Itu batu itu hati yang keras. Yesus mau menanggung lemparan batu, menanggung kekerasan hati kita ini. Nah, ini. Supaya kita bisa melihat pribadi Tuhan. Mana mungkin begitu artinya. Mana mungkin begitu arti firman-Nya. Ini orang yang keras. Tidak akan bisa melihat pembukaan rahasia firman. Tidak akan bisa mempraktekkan firman. Ini hasil kalau kita bisa melihat Tuhan. Tadi kita sudah baca dalam surat 1 Korintus 4 tadi. Nanti dibaca di rumah ayat 1 sampai 18. Itu nasihat mengenai pakaian seorang imam, nasihat supaya hidup kudus. Terkena kepada 1 Tesalonika 4 ini terkena pada pakaian imam yang putih, bermata-mata, berjala-jala. Putih itu berbicara sama dengan kesucian, bermata-mata itu sama dengan mata kita bisa melihat Tuhan. Jadi ayo, kalau kita mau disucikan sampai bisa melihat Tuhan, kalau kita mau disucikan sampai bisa melihat Tuhan, maka Tuhan juga sedang memperhatikan kita sedalam-dalamnya. Kalau kita mau disucikan sampai kedalaman hati kita, ini sama dengan bisa melihat Tuhan, maka Tuhan juga sedang memperhatikan kita sedalam-dalamnya. Sama dengan ini artinya juga Tuhan tahu segala sesuatu sampai kedalaman hati kita. Sekali lagi, banyak mungkin sesuatu yang tidak baik karena memang daging kita ini tidak mau masuk dalam taman Getsemani, sehingga seringkali sulit untuk tak dengar-dengaran. Hatinya yang terdalam masih menyimpan jahat najis. Tapi kalau disucikan sampai kedalaman hati, ini sama dengan Tuhan sesungguhnya tahu segala sesuatu sampai kedalaman hati kita. Puji Tuhan. Kita baca di dalam Keluaran 3 ayat 5 sampai 8. Keluaran 3 ayat 5 sampai 8. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Ini pengalaman Musa. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini orang yang suci. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan, ini hasilnya, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dan ke tempat orang Kanaan, orang Het, Amori, Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ini pengalaman Musa mengalami penyucian sampai menanggalkan kasut. Ini sampai menanggalkan kasut, sampai bagaikan bayi Musa. Seorang bayi itu tidak mengenakan kasut kakinya. Ini kesucian, ini berbicara kepada kesucian. Sama dengan bagi kita tadi, disucikan dari 7 keinginan jahat dan najis. Ini sama dengan seperti bayi yang tanpa prasangka buruk, tidak ada kebencian, dusta, dan sebagainya. Orang baik, seperti bayi itu tidak tahu, tidak tahu menyimpan kepahitan. Mau kita ejek-ejek dia, senyum saja dia kalau lagi senyum. Tuhan tolong. Ayo, berarti
Jika kita mengalami penyucian sampai kedalaman hati, maka Tuhan sendiri yang sedang memperhatikan kita. Ya, kalau Tuhan sudah memperhatikan kita, kita tidak akan menuntut perhatian dari manusia. Itu belum suci hatinya sampai kedalaman hati. Dalam melakukan sebagai pelayanan apapun kita sebagai imam dan raja, seringkali masih mengalami banyak tantangan. Ya, sudah berlaku baik, ya dianggap orang tidak baik. Ya, ada saja yang kurang. Tetapi kalau kita sampai, ya sudah saya melakukan pelayanan saya, suci sampai kedalaman hati. Bahwa kita percaya Tuhan sedang memperhatikan saya, sehingga saya tidak menuntut perhatian dari manusia. Harus sampai begitu sebagai imam pelayan Tuhan. Ya, saya sebagai gembala juga banyak kekurangan, dan sebaliknya kita semua sebagai pelayan Tuhan sesama. Kedalaman kesucian yang dilakukan, yang dikerjakannya perbuatan baik benar sesuai dengan firman Tuhan, dia mendapatkan upahnya daripada Tuhan. Bahwa Tuhan memperhatikannya, sudah cukup itu. Ya, itu sebabnya ayo jangan kita saling menuntut perhatian dari sesama dalam nikah rumah tangga juga. Sudah lakukan saja yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Pertolongan kita daripada Tuhan, perhatian kita yang daripada Tuhan. Ya. Itu sebabnya jauh lebih baik jika hanya Tuhan yang mengetahui penderitaan kita. Jauh lebih baik. Sebab apa? Kalau kita membicarakan penderitaan kita kepada orang lain, belum tentu orang lain itu mau memperhatikan kita. Justru jangan-jangan ya itu manusia. Jauh lebih baik jika hanya Tuhan yang mengetahui penderitaan kita. Dan Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan bagi kita. Menderita ya, daging bagikan taman Getsemani. Sudah melakukan yang baik tetapi tidak diperlakukan dengan baik. Menderita memang. Tapi kalau suci hatinya tapi kalau tidak suci hatinya, menyimpan jahat dan najis, ya sudah. Loyo, putus asa. Melayan Tuhan begitu jadinya. Gampang, baru disinggung mengenai pakaian sudah. Ya, semoga Tuhan menolong kita. Kalau tidak mau disucikan seperti Yudas nanti. Orang berkorban dia bersungut-sungut, tidakkah harga minyak semahal ini dipersembahkan? Wah, tidak mau disucikan. Tetapi kalau kita mau disucikan, Yesus sebagai imam besar sedang beraktivitas. Sebenarnya dia sedang bekerja itu. Kalau kita mau disucikan sampai ke dalam, kita sedang berproses, sedang mengalami perhatian daripada Tuhan. Yaitu tadi, ya, pada ayat yang ke-7, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ya, lalu bagian terakhir itu ayat 7, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat yang ke-8, aku telah turun untuk melepaskan mereka. Ini hasil yang pertama. Tuhan sedang beraktivitas memperhatikan kita. Yang hasilnya, kalau kita mau disucikan, Tuhan turut menanggung segala letih lesu beban berat kita. Sehingga meskipun kita banyak mengalami penderitaan secara daging, kita bisa merasa enak dan ringan. Kalau kita melayani Tuhan karena daging ini, saya juga gak mampu. Gak ada yang mampu, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menanggung segala letih lesu beban berat kita, sehingga rasanya enak ringan. Ya, nah ini. Jangan perjalanan hidup kita kok sudah disebut mengikuti Yesus justru menjadi semakin berat. Sedang ini sebenarnya kita mengikut manusia atau mengikut Tuhan? Kalau mengikut Tuhan, wah, kalau sudah mengikut Yesus justru semakin enak ringan. Ya. Memang ada beban, ya, pergumulan ada. Namun pasti merasakan enak dan ringan. Ya, sampai suatu waktu Tuhan tiba untuk membebaskan kita. Yang kedua hasilnya, B. Nah, ini kalau kita kesucian dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-7 tadi. Aku telah mendengar
seruan mereka. Bagian B, aku telah mendengar seruan mereka. Ini hasilnya. Tuhan memperhatikan kita. B sama dengan hasilnya Tuhan mendengar doa kita. Berbicara Tuhan mendengar doa kita, ini sama dengan Tuhan menyelesaikan segala masalah kita tepat pada waktunya. Ini ya, Tuhan mendengar doa kita, sama dengan Tuhan menyelesaikan segala masalah kita tepat pada waktu kita. Bukan hanya menyelesaikan masalah pergumulan hidup kita, memberi masa depan bagi kehidupan kita, tetapi dikatakan pada ayat yang ke-8, menuntun mereka dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Hasilnya kalau kita mengalami kesucian sampai ke dalam hati, Tuhan menuntun kita masuk tanah Kanaan. Ya, Kanaan ini sama dengan Tuhan memakai kita dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Inilah kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan dalam firman pengajaran yang benar untuk membawa gereja Tuhan, sidang jemaat Tuhan dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna dengan Yesus sebagai kepala. Ayo, artinya berarti semakin kita disucikan, kita bisa semakin jelas memandang pribadi Tuhan dan berpegang teguh pada satu firman pengajaran yang benar, satu pribadi Yesus. Ya, sekarang yang terakhir, yang ketiga. Inilah kehendak Tuhan sesuai dengan pola kerajaan surga. Berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan, halaman tabernakel. Nah, setelah itu meningkat. Ya. Suci seperti Yesus suci. Orang yang baik, benar sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupannya mau disucikan sampai kedalaman hatinya. Orang yang suci berada di ruangan suci. Tergembala benar dan baik tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Sebagai imam pelayan Tuhan harus mengalami penyucian sampai kedalaman hati. Hasilnya tadi Tuhan memelihara, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan menuntun kita sampai tanah Kanaan. Yang terakhir, yang ketiga, Matius 5 ayat yang ke-48. Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dalam terjemahan lama, sebab itu hendaklah kamu ini sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna adanya. Nah, inilah kehendak Tuhan yang ketiga. Hendak ini kehendak Tuhan. Yang ketiga yaitu Tuhan menghendaki kesempurnaan. Kesempurnaan ini kehendak Tuhan. Kalau kita daging ini mau masuk taman Getsemani, daging ini yang gampang, yang terlalu sulit ya untuk dirobek, masuk sama seperti Yesus masuk taman Getsemani, mengalami perobekan daging sehingga hidupnya melakukan perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan, benar sesuai dengan firman Tuhan, hidup disucikan sampai kedalaman hati, sampai kehendak Tuhan, kesempurnaan. Ini keinginan Yesus dalam kehidupan kita. Kehendak Tuhan benar seperti Yesus benar, suci seperti Yesus suci, sempurna seperti Yesus sempurna. Maka kita sempurna sama mulia dengan Yesus oleh pekerjaan kasih Tuhan. Oleh pekerjaan kasih Tuhan. Bukan kasih daging manusia, tetapi oleh kasih Tuhan yang sempurna. Baca dalam Matius 5 ayat 43 sampai 45. Matius 5 ayat 43 sampai ayat yang ke-45. Mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Inilah kasih Tuhan itu, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini praktek kesempurnaan, praktek kasih yang sempurna. Ini sama dengan matahari yang terbit bersinar, ya. Matahari yang terbit bersinar di langit bersamaan dengan turunnya hujan.
yang menerbitkan ayat 45b, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Ini kasih Tuhan. Dan menurunkan hujan bagi orang yang benar. Dan, bukan atau, berarti itu bersamaan. Dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Ya, kasih Yesus yang sempurna sama dengan matahari yang terbit bersinar di langit bersamaan dengan turunnya hujan. Ulangan 32 ayat 1 sampai 2. Hujan firman pengajaran yang benar. Ulangan 32 ayat 1 sampai 2. Pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan bernaik ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi firman pengajaran memang dimulai ya begitu. Dari seperti embun tidak banyak yang tahu, lalu meningkat ya menjadi hujan rintik-rintik. Ya, mulai ada orang yang sedikit memperhatikan ya hujan rintik-rintik sampai menjadi hujan yang deras, dirus hujan, kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Ya, berarti kita tidak bisa hidup hanya dengan matahari saja atau hidup dari hujan saja. Ini bersamaan, matahari dan hujan. Ini kasih Tuhan. Ya, berarti apa ini dapat disimpulkan? Kasih yang sempurna berasal dari firman pengajaran yang benar. Artinya apa? Tanpa firman hanya ada kasih daging. Kasih daging. Kasih yang sempurna, sekali lagi, kasih yang sempurna berasal dari firman pengajaran yang benar. Kasih yang sempurna berasal dari firman pengajaran yang benar. Maka kalau tanpa firman hanya ada kasih daging. Ya, yang ada hanya kasih daging. Seringkali saya katakan kasih daging ini, kalau orang berbuat baik kepada kita, kita akan baik, kita akan ingat. Itu kasih daging. Tetapi kalau kasih oleh pekerjaan firman tadi, berbuat baik, meskipun orang lain melakukan kejahatan, kita bisa berbuat baik. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, dari mana kita mendapatkan kasih Tuhan? Yaitu lewat, kembali lagi, Taman Getsemani, lewat doa penyembahan. Dalam doa penyembahan kita mengalami perobekan daging yang lemah dan keras ini, sehingga hidup kita dari roh yang penurut. Jadi dagingnya harus dirobek ini, disalibkan dulu, mati dulu. Ya. Daging yang keras, daging yang lemah, gampang kecewa, putus asa, daging yang keras, sulit untuk dinasihati. Nah, ini lewat doa penyembahan, Taman Getsemani. Maka kita bisa hidup dari roh yang penurut. Kita bisa taat pada kehendak Tuhan, firman pengajaran yang benar. Puji Tuhan. Nah, ya. Sama seperti Yesus dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai 14 mengalami perobekan daging. Yesaya 52 ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Ya, saat kita taat melakukan kehendak Tuhan oleh roh penurut tadi, disitulah kita bisa memandang pribadi Yesus, wajah Yesus yang menyinarkan kasih Allah. Itu kita katakan dalam Yohanes, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Itu hasilnya. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Di atas kayu salib, wajah Yesus rela sampai menjadi buruk. Nah, ya, seburuk itu perempuan Syrophoenisia itu bangsa kafir. Ya, yang seperti anjing dan babi. Sudah dinasihati, kembali lagi ke kubangan.
main. Ya, suka bergosip, main. Tuhan tolong kehidupan kita. Menjilat borok, menjelek-jelekkan orang lain, itulah manusia darah daging, bangsa kafir. Yesus rela menanggungnya di atas kayu salib. Untuk menanggung segala keburukan kita, itulah pribadi Yesus. Kasih Tuhan. Lewat firman pengajaran yang benar ini dinyatakan. Untuk apa? Menyinarkan 100% kasih mataharinya kepada kita. Ayo, harus sampai dengar-dengaran kita ini. Dia sudah tanggung sampai buruk rupanya seperti bukan manusia lagi. Untuk mengambil segala keburukan kita, menanggung segala cacat celah kita. Untuk apa? Menyinarkan 100% kasih matahari kepada kita. Bagian-bagian terakhir. Kejadian 19 ayat 21 sampai 23. Kegunaan kasih matahari. Inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan tanpa sebab, bukan tanpa teladan. Yesus telah melakukan semuanya itu. Benar, Yesus benar, suci, Yesus suci. Sempurna, Yesus sempurna. Saat malaikat itu, ini kasih matahari. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kejadian ini terjadi di Sodom dan Gomora. Sodom Gomora itu berbicara dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Maka kalau sinar matahari, kasih matahari disinarkan dalam kehidupan kita 100%, kegunaannya adalah untuk apa? Untuk menghadapi suasana Sodom dan Gomora. Artinya apa? Kalau kasih Tuhan kita memperhatikan lewat pekerjaan firman pengajaran yang benar ini, kita disucikan sampai kedalaman hati kita. Kita dilindungi dari keadaan Sodom dan Gomora. Ya, tidak akan berbuat dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Makan, minum, kawin, mengawin. Hari-hari ini kegoncangan, wah, krisis, dolar sudah tidak menentu. Ya, lihat PHK semakin waduh. Matahari itu sudah tutup di Tamrin itu. Bahasanya itu yang hadir sampai berpuluh-puluh tahun tutup. Ya, sedang hot itu ceritanya. Tidak ada jangkauan kita, tidak ada kemampuan kita untuk menghadapi hari-hari ini. Tidak dapat ditanggulangi dengan apapun. Ayo, tetap tenang dalam kasih matahari. Tuhan menyelesaikan segalanya. Hasil yang kedua, Kejadian 32 ayat 24 dan 28. Ayolah, inilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayo, dagingnya ini harus masuk taman Getsemani supaya bisa melakukan kehendak Tuhan. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat yang ke-28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ini hasil yang kedua, yaitu ditanya tuh dari orang tua. Ya, ini hasil yang kedua. Yakub menjadi Israel. Yakub ini berarti penipu, diganti menjadi Israel. Israel ini sama dengan artinya pemenang. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau sampai mendapatkan nama baru. Nama baru. Nama yang tertulis di Yerusalem. Sampai yang terakhir. Kasih matahari disinarkan lewat kita tak dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar, mengubahkan kita dari manusia daging, buli-buli tanah liat yang gampang kecewa, retak, kecewa, putus asa, tidak diperhatikan. Ini gampang kecewa, putus asa, gampang bangga karena diberkati. Itulah buli-buli tanah liat, manusia darah daging, menjadi manusia rohani seperti Yesus, buli-buli emas berisi mata. Nah,
Ya, mulai dari mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Sampai hari ini Yesus bergumul untuk kehidupan kita. Untuk kita supaya terlepas, jangan terus mempertahankan dosa. Itu musuh sebenarnya. Musuh dalam hidup kita itu kalau kita masih tetap mempertahankan dosa. Musuh dalam hidup kita itu sesungguhnya kalau kita masih suka merugikan orang lain, menjelekkan orang lain. Nah, itu sesungguhnya sangat memusuhi kehidupan kita. Sehingga kita tidak taat dengar-dengaran. Tidak bisa menjadi roh penurut. Roh penurut itu taat dengar-dengaran. Ayo mengalami kasih matahari. Lewat taat dengar-dengaran pada firman pengajarannya. Terus diubahkan sampai saat Yesus datang kali yang kedua. Kita bertemu dengan Yesus di awan-awan bermain, perjamuan kawin anak domba. Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Saya undang pemain musik, singer, tampil ke depan. Inilah pelajaran kita mengenai Taman Getsemani. Pemerasan daging. Daging ini harus diperas, disalibkan untuk bisa menjadi kehidupan yang taat dengar-dengar. Selalu berbuat baik menurut firman Tuhan. Ya, hidup suci sampai kedalaman hati kita ini. Jangan ada lagi keinginan jahat najis. Maka kalau kita suci sampai kedalaman hati, Tuhan yang memperhatikan kita. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya kau tempat jalan. Senang kita bersama bangkit berdiri. Haleluya. Aku berdoa, ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih peran denganmu. Ayo, Taman Getsemani apa yang sedang kita hadapi? Daging kita rasanya dirobek, rasanya tidak dihargai mungkin, rasanya kita perjuangkan gagal. Marilah suci sampai kedalaman hati. Tuhan memperhatikan penderitaan kita. Tuhan menyelesaikan bagi kita. Tuhan menjawab doa kita. Haleluya. Sekali lagi, apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita? Nyawanya saja diberikan. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih matahari disinarkan bagi kehidupan kita. Haleluya. Angkatlah kedua tangan kita. Haleluya. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan kedua tangan kita. Haleluya. Haleluya. Pelayan perjamuan suci
Ambil ke depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekarang di hadapan kami tersedia korban Kristus. Tubuh dan darah-Mu yang tercurah bagi kami, menyelamatkan kami, menanggung segala kebusukan, kegagalan kehidupan kami. Dosa-dosa, puncak dosa yang semakin berkembang. Tubuh dan darah-Mu sanggup untuk menolong kehidupan kami. Ampuni, sucikan kami, layakkan menerimanya ini. Hamba-Mu, lain Tuhan yang membagi-bagikannya, Tuhan juga ampuni, sucikan. Demikian juga roti yang sudah disiapkan diberkati, tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kami. Demikian anggur yang sudah disiapkan diberkati, darah Yesus yang tercurah bagi kami, menyelesaikan setiap kehidupan kami, menyembuhkan sakit jasmani rohani kehidupan kami. Ketika jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanyakah Tuhan tempat jawabanku? Aku tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Kamu seperti Tuhan yang mengalir, dan putar-putar pada umur janjimu. Haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu, sedang kita bersama bangkit berdiri, haleluya, dan putar-putar pada dalam kasih. Dengan perlahan. Angkatlah tubuhnya di tangan kanan kita, lebih tinggi dari atas kepala. Kasih matahari disinarkan dalam kehidupan kita, sepenuhnya untuk menolong kehidupan kita, melepaskan dari daging yang keras, dari daging yang lemah ini, untuk diubahkan menjadi kehidupan yang taat dengan benar. Haleluya. Dengarkan firman. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan darah di tangan kanan kita. Perjamuan suci bukanlah obat, lebih daripada itu jamahan belas kasih Tuhan yang bisa diterima dengan iman, pengharapan dan kasih. Sudah mulai lemah hati? Ayo serahkan kepada Tuhan. Menghadapi pergumulan daging ini yang terlalu berat untuk bisa tak dengar-dengaran. Mari harus masuk pemerasan daging sampai bisa taat dengar-dengar. Tuhan yang menolong penderitaan kita, Tuhan yang menyelesaikan pergumulan apapun. Haleluya, haleluya. Yang mengalami sakit penyakit bisa diraba tangan kiri di tempat yang sakit.
secara jasmani. Kalau tidak bisa diraba, letakkan tangan kiri kita di dada kita. Haleluya, haleluya. Hati yang jahat najis masih menyimpan kepahitan, dendam, keputusasaan apapun itu. Ayo yang tidak bisa terselesaikan dengan apapun, letakkanlah semua tangan kiri kita di atas dada. Dengarkan firman, demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita kepada Tuhan. Sebutkan nama-nama yang perlu disebutkan. Sebutkan daging apa yang sulit dilepaskan. Serahkan pada Tuhan. Tuhan sanggup. Haleluya, haleluya. Angkatlah kedua tangan kita, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya. Sampai masuk tanah Kanaan. Haleluya. Suasana kebahagiaan surga enak ringan. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih. Tetapkan firman dan perjamuan suci dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, pekerjaan Tuhan kita jalankan. Kita angkat pujian ini kembali. Haleluya. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai, cintamu memuaskanku. Kau mengangkat